Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa miftah 'alaina wa 'alaikum fatuhul 'arifin. Wa ya mu'allim Ibrahim al-hikmata 'allimna al-hikmata 'allimna min ladunka ilman murina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana Allahu an-nafa bihi wa bi'ulumihi wa bi masyayikhihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasaki bab kemarin kita menjelaskan tentang adabul isti'dad li sa'iris shalawat, adab-adab untuk mempersiapkan diri li sa'iris shalawat, untuk melaksanakan sholat fardu. Ada adab-adabnya, ada tata caranya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melakukan sholat 5 waktu, sholat sa'i fardu inda Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata jelas lagi, wala yang bagi antakuna awqatuka muhmalatan fatashtagilu fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaq. Maka sebaiknya waktu kita wala yang bagi antakuna awqatuka muhmalatan, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, sebaiknya jangan sampai waktu kita terbuang begitu saja. Jangan sampai waktu-waktu kita, jangan sampai bertogulah panjenengan kabeh nikah, jangan sampai terbuang muhmalah, dianggur-anggurkan. Cak jalan din anggurake dan anggurake. Nah, dan anggurake. Jangan sampai terbuang percuma begitu saja. Akan tetapi bal yang bagi antuhasiba nafsaka wa turattiba awradaka fi laylika wa naharika wa tu'ayyinu li kulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'athiru fihi siwahu. Akan tetapi kita harus mempunyai manajemen waktu, harus mempunyai rencana setiap waktunya apa yang hendak kita lakukan. Filayalika wa naharika, baik nalaikan waktu malam nikah bulan dan ada jemaah. Dengan artian jangan sampai kita nikah walaupun kata kasar kita nganggur tandi lakoh sumbama ki belum paringin lakoh nikah balang pas Allah dari Allah sebalang pas ki belum paringin lakoh dari Gusti Allah, ki belum paringin kasab saya pak saya cek dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita itu menyanyiakan waktu kita. Dengan artian kita harus produktif, harus mengatur waktu kita, manajemen waktu kita ini harus pas. Bagaimana kemarin maurib anak apa isa apa setelah nikah, pokoknya harus direncanakan saat semalam nikah. Kita harus rencanakan apa saja yang hendak kita lakukan, apa saja yang mau kita lakukan, nikah harus diatur sebaik mungkin. Wabidzalika tadhharu barakatul waqti, sehingga ketika kita sudah mengatur waktu, memakai kadang geleban nikah waktunya amburadul sekarapan bibit waktu nangan tidak ada keistiqomahan. Mari murid sumbangan kok menurut murid harus ngajiasin, marisa harus daya, harus sombong harus daya. Sehingga ketika kita sudah mengatur waktu kita, manajemen waktu kita selama 1 hari semalam nikah sudah diatur dengan baik, maka akan nampak barakatul awqat, akan nampak barokahnya waktu.
Jadi dalam kehidupan keseharian kita akan ada keberkahan dalam hidup kita. Karena golongan nikah diatur dengan manajemen waktu. Ini menunjukkan bahwa ulama itu juga memperhatikan tentang bagaimana kita hidup di dunia. Cak kasarah ulama nikah juga ngerti golongan yang manusia biasa. Tentunya pokok putusan mukian. Bani pas akhirat menolong saya bicarakan ulama. Selama mungkin kan kenal ulama, mengenal ulama nikah seakan-akan dalam tanda kutip secara dohir dia kan seakan-akan yang biasa ngeber menolong kan ini kan ya, sambil ngeber menolong sampai ke akhirat menolong, tapi enggak. Seperti kita atur waktu, kapan waktunya ngaji, kapan waktunya kerja, kapan waktunya silaturahmi, kapan waktunya kok rokokan, bila waktunya ngopi, bila waktunya ngonten. Sudah diatur lebih. Sehingga ketika sudah diatur sebaik mungkin, maka akan nampak keberkahan dalam hidup kita. Maka selanjutnya faida ta'awta nafsaka sudan muhmalan ihmalal bahaim la tadri bima tashtaghilu fi kulli waqtin fayaqdi aktsaru awqatika dha'i'an. Sehingga ketika kita tidak mengatur, tidak ada manajemen waktu dalam kehidupan kita, cak kasar golongan dan makanya kan seakan-akan kol ajalan mengalir begitu saja tanpa adanya program planning yang tepat, tanpa adanya peraturan waktu yang tepat. Maka ketika kita hidupnya seakan-akan tidak ada kegiatan, walaupun berbeda segala kuat, tapi tadi program TV, tadi pengaturan waktu TV, maka nang kata guna ihmarul bahaim la tadri bima tashtailu fi kulli waqtin. Tak tahu apa sih kalau aku waktu menunggu udah bingung apa kenapa mereka asal lebih bingung apa kenapa. Persis pada hewan pekerjaan kita persis pada hewan, seakan-akan hewan kebarat ketemu kalau kerja kalau tidak ada faedah nasaran. Maka ketika seperti nikah, maka fayang qadi aktsaru awqatika dha'ian. Orang yang tidak mempunyai manajemen waktu dalam hidupnya, maka 80% bisa dipastikan kebanyakan waktunya tersia-sia. Jadi mulai ada program setiap subuh kok silaturahmi jam setengah sholat duha. Ketika sudah ada pengaturan waktu selama sehari semalam, maka mau tidak mau kita nikah ada hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Berbeda, karena kita dalam kehidupan kan mengalir begitu saja, tidak ada planning, tidak ada manajemen waktu, maka kebanyakan nikah waktu pasti sia-sia. Fayang qadi aksar waktu yang kebanyakan waktu kita pasti akan terjumus ke kesia-siaan. Makanya dalam keseharian kita golongan harus ada planning, kok benar sebuah kok nomor tuhur apa, kok nomor yasar ada harus ada manajemen waktu dalam hal ini. Makanya benar hibur mumpas di program TV tak ada baik program TV waktu nanti atur TV, maka kebanyakan ngoro waktunya akan tersia-sia. Paling kan bakal banyak rebahan untuk kan mereka main HP yang Instagram. Jadi diatur kapan waktunya tanya, kapan waktu rokok, bila waktu yang YouTube, bila waktu nonton, bila waktu ngaji, bila waktu silaturahmi, bila waktu ini kan ketika ada manajemen waktu seperti ini, maka akan nampak keberkahan. Ketika tidak ada peraturan dalam hidup kita, tidak ada manajemen, tidak ada program, tidak ada planning dalam kehidupan kita, maka bisa dipastikan 80% kebanyakan waktu kita pasti akan tersia-sia. Wa awqatuka umurka. Waktumu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika. Sedangkan umurmu adalah ra'su malik, merupakan bagian penting dalam harta kita. Wa alaihi tijaratuka, dan dalam harta tersebut adalah bisnis kita. Dengan artian sampai kita menyanyikan waktu, sehingga kita menyanyikan waktu adalah umur adalah harta adalah bisnis kan ini. Jadi ketika kita menyanyikan waktu ya ada dan Pak bukan sedikit kan kita harus ada planning bagaimana kita harus produktif dalam kehidupan. Coba kalau tadi
sengkang salah aku tidak boleh seperti itu. Kita harus bangkit mengatur waktu sebaik mungkin. Apa saya oleh ya kini ke syukur. Saya oleh apa yang ada di depan kita syukur. Jangan saya tanda. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa bihi wusuluka ila na'imidal abad fi jawarillah. Kan ketika kita nikah sudah mengatur waktu dengan baik, ibadah sudah diatur, dunia sudah diatur, akhirat sudah diatur. Kan nikah yang dimaksud. Yang dimaksud kehidupan ini kan nikah. Tak oleh bah akhirat menolak, tak oleh. Pas sampai ini nak akim bini nah ini apa ini kan tak oleh itu segi akhir. Sedangkan kan lebih tak oleh dari kenapa setuju menolak kan ini. Jadi harus imbang. Karena apa? Karena ketika gula benda nongken nikah, di dunia sendiri. Di ban tetangga, di ban masyarakat, ya harus kita harus imbang. Tak oleh bah Allah meloloh sendiri. Dengan artian harus ada waktu. Intinya gula tidak mau menganjurkan, silahkan kalau akhirat tidak orang, tidak lebih. Silahkan, cuma harus ada sisihkan waktu. Jadi tak oleh akhirat meloloh, kenapa boleh? Pakung rohnya meloloh. Sebagus dalam akhirat ajalan, itunya sebagai keperluan, bening tujuan, juga harus ajaran dia. Jadi harus ada waktu yang baik, harus ada waktu yang baik belok kenalan. Bahkan tuh semua pasti nafas poin dunia nanti. Tak nyari kasar sekali kan tuh sekitar sebagai orang laki. Tak oleh pak, cuma benar cara Allah. Cara Allah itu benar secara tuh. Cuma kita tahu jalan orang masa cara Allah. Jalan tak berat. Benar dong mata. Cara Allah aja. Enggak ada kan repot dia kan kan. Bener secara tak sebelumnya salah. Cuma kita tahu orang yang masa nikah kelakuan kita ni. Tidak rasa tetangga. Wong bener Allah ni cukup nang ate. Iman sebab nang ate. Menurut pun penori harus sosial. Tidak ada tetangga, tidak ada masalah tujuan kita, terutama tidak ada masalah akhirat kita. Jadi harus seimbang. Ya sampai ya pokok penting tujuan pokok akhirat, dunia nikah hanya keperluan. Cuma jangan sampai kita nikah akhirat menolong sehingga kita lupa dak kebini sana pernah lupa nyari kasar, lupa nyari anu ni. Ya lebih cung tak sayang boleh, mengurusinya melolok akhirat sayang lupa. Dan kan cung tak sayang boleh. Intinya harus diatur sebaik mungkin waktu kita. Pilihannya hanya dua. Ketika kita ada manajemen waktu dalam hidup, dalam satu hari semalam ada program TV, maka akan nampak keberkahan waktu kita. Dalam kehidupan kita pasti ada keberkahan. Nomor dua, ketika kita tidak ada program dalam hidup kita dan keseharian kita, maka akibatnya kita kebanyakan waktu kita pasti akan tersia-sia. Ini pilihannya dua. Mun ada waktu pada program dalam hidup kita, marduhu ada program tapi maka akan ada berkah dalam kehidupan. Mun tadi program pada hewan jalan gabarak kata mau cuna, nikah kebanyakan 80% pasti waktu kita akan tersia-sia. Ini pilihannya hanya dua. Ya Allah Rabbi Karim pun fakullu nafsin min anfasika jauharatul la qimata laha. Maka setiap detik, setiap waktu, setiap diri kita ini kebagaikan mutiara la qimata laha, yang tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Jadi setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap malam, setiap tingkah, setiap 2 langkah, 2-3 langkah, dia kebagaikan mutiara yang tidak ada bandingnya. Illa badalahu, karena tidak bisa diganti. Hari kemarin tidak akan mungkin kembali lagi. Walaupun hampir kejadian hampir sama, tapi tak bisa ngulangin balik. Kiburu tak bisa ulangin boleh, sehingga kita harus betul-betul produktif dalam kehidupan kita. Faida fatah fala audalahu. Kalau kita sudah fatal dalam kehidupan, salah dalam melangkah, maka tidak bisa kembali oleh. Tak bisa boleh fala audah, tidak akan mungkin kembali lagi. Intinya ya kita dalam menjalankan hidup harus ada planning, harus ada program. Kalau ingin waktu kita barokah harus ada rencana. Jangan sampai kita nikah tanpa rencana. Walaupun yang menentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita dalam hidup sudah kita mengatur sedemikian rupa waktu kita, maknanya tidak tersia-sia.
fala takun kalhamqa al-maghrurin alladziina yafrahuna kulla yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'malihim. Maka dan kalian tahu nih, jangan sampai kita nikah seperti orang yang kal qaum alladziina fasada aqluhum. Jangan sampai kita nikah sebagaikan kaum yang pemikir cara berpikir, cara mereka berpikir, cara mereka berimajinasi, cara mereka berpikir nikah salah. Jangan sampai menjadi kaum yang seperti itu. Yafrahuna kulla yawmin bi ziyadati amwal. Mereka itu setiap hari hanya bahagia dengan bertambahnya harta, tapi ma'a nuqsani a'mari, padahal umurnya setiap hari juga semakin berkurang. Dia sampai nggak nikah. Oke, harta bertambah, tapi umur kita bakal berkurang, tapi akhirat kita juga tidak terlupakan. Jadi jangan sampai seperti kaum yang rusak dalam pikirannya, rusak dalam pemahamannya, rusak dalam akidahnya. Mereka hanya sibuk bahagia menalaikan dunyana hatamba, padahal mereka tidak sadar setiap hari umurnya juga akan berkurang. Fa ayu khairin fi malin yazidu wa umrun yanqus. Maka kebaikan mana yang akan fa ayu khairin fi malin, maka kebaikan mana dalam harta kita menjadi baik sedangkan menjadi bertambah sedangkan umur kita nikah berkurang. Nikah bukan merupakan kebaikan, bukan merupakan prestasi hanya dengan bertambah harta sedangkan umur semakin berkurang tanpa adanya faedah. Ini bukan termasuk dari golongan sebagus. Hartanya bertambah, bisnisnya berkembang, tapi umurnya hilang begitu saja. Umurnya berkurang dengan tanpa adanya faedah, dengan tanpa adanya akhirat, dengan tanpa memfikirkan bagaimana akhirat kita. Ini bukan termasuk dari prestasi. Jadi yang baik dharma, harta bertambah, bisnis berkembang, oke, umur semakin berkurang, tapi dengan cara yang berfaedah ya. Agar sukses dunia akhirat nih, sukses tentunya yang akhirat pada nyembah. Wala tafrahu illa bi ziyadati ilmin aw amalin saleh. Jangan kita ini tidak bisa berbahagia di bulan nikah tak oleh terlalu bunga dalam pencapaian kecuali dalam masalah ziyadatul ilmin atau amal soleh, kecuali dalam masalah ilmu atau amal soleh. Baru ketika kita dalam ilmu, dalam amal soleh, dalam ibadat kita semakin baik, semakin hari semakin baik, maka kita patut berbangga, fulakin bangga senengah. Karena apa? Fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabr. Karena yang akan menemani kita di dalam kuburan itu hanya dua nih, hanya iman dan amal, hanya iman dan amal. Sehingga kan menimpa oleh dalam pencapaian selain akhirat, silahkan berbangga. Cuma ketika akhirat kita, ibadah kita semakin hari semakin mendekat, nikah yang harus kita selalu dibanggakan. Maksudnya tidak saja keberhasilan dunia, prestasi dalam dunia kita bangganya 50%, karena prestasi akhirat bangganya 100%. Pakun bangga, pakun bahagia, tapi nalakan prestasi akhirat, mereka bangganya lebih baik, lebih bagus, lebih difulkan. Haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiquka. Jadi yang menjadi teman dalam kubur kita nikah hanya ilmu, iman dan amal soleh. Di saat semua keluarga kita, harta kita, anak kita, teman-teman kita meninggalkan kita dari kuburan, maka yang menjadi teman kita nikah juga cuma iman dan beramal. Yang menjadi teman dalam kubur cuma iman dan amal. Semua keluarga, anak, tetangga, harta, nikah semua tidak akan pergi ke kuburan. Makanya, masya Allah, nikah hebatnya para ulama nikah dalam mengatur waktu ini. Dalam mengatur waktu, jangan sampai kita nikah tertipu dengan manisnya dunia.
waktunya nikah hanya manis luarnya, pakak delima. Benih tidak boleh bekerja, tapi bagaimana kita mengatur waktu kita maklai pada saya dalam keseharian kita. Ya janganlah, pilihannya hanya dua. Kalau kita mengatur waktu kita, pasti ada keberkahan dalam hidup. Ketika kita tidak ada peraturan dalam hidup kita, tidak ada tidak ada program dalam hidup kita, maka kebanyakan hak waktu kita pasti akan tersia-sia. Antara manfaat ila akhir wa ta'ala musul. Ya Allah, ya Rabbi irhamni. Allahumma Rabbi ja'al minad dunya la ilaha illallah, amin.